Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala dini kulli walau kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu berubudiyah kepadanya dengan menjalankan salat subuh berjemaah yang telah kita lakukan tadi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memperjuangkan agama ini sehingga sampai kepada kita dengan merasakan nikmatnya Islam dan iman sebagai modal utama bagi kita dalam melangkah perjalanan panjang nanti, yaitu kehidupan akhirat, di mana kehidupan yang ini kekal abadi selamanya. Bapak-bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada pagi ini saya akan membahas hukum dengan judul masuk dalam sholat berjemaah perlukah langsung membentuk barisan jamaah baru. Dalam sholat berjemaah kita bisa menemui beberapa hal, yaitu ada orang yang namanya terlambat dalam sholat, yaitu masbuk, yaitu orang-orang yang tertinggal di belakang sholat berjemaah, di mana mereka akan menggunakan sholat yang tertinggal, yaitu beberapa rakaat yang tertinggal. Tetapi kita bisa melihat ada beberapa fenomena dalam sholat berjemaah. Pada sholat jemaah di mana imam telah selesai mengucapkan salam, orang-orang yang masbuk ada yang maju atau mundur menjadi imam atau menjadi makmum, sehingga setelah sholat berjemaah yang telah dilaksanakan pertama tadi, orang yang masbuk tersebut membentuk jamaah baru, yaitu melanjutkan sholat berjamaah yang telah selesai tadi dengan imam yang baru. Apakah ini boleh dilakukan? Dalam hal ini para ulama berbeda pada pendapat, karena belum adanya ketegasan dalam hukum mengenai hal ini, dan juga belum adanya penjelasan dari Allah dan Rasul secara jelas dalam kitab dan hadis Nabi, sehingga ini selalu menjadi perdebatan dalam kalangan ulama para fikih Islam menyelesaikan masalah ini. Sebagian dari para ulama berpendapat bahwasanya sholat adalah ibadah makdah, ibadah yang dilakukan dengan ketentuan syariat yang jelas yang telah disampaikan dari Nabi, sehingga kalau ada orang yang melanggar daripada syariat tersebut disebut dengan orang yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam ajaran ini, yaitu syariat dan agama ini, yang bukan dari kami, maka ia tertolak. Jelas bahwasanya dalam hal beribadah kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah yang disampaikan dalam hadis Nabi. Hal tersebut sangat jelas sekali dengan tegas bahwasanya ibadah makdah harus sesuai dengan ketentuan syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi melalui wahyunya dan dijelaskan oleh Nabi melalui sabdanya, sehingga aturan-aturan tersebut harus dijalankan. Bagaimana dengan hal yang telah disampaikan tadi? Sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya orang yang tertinggal sholat dalam masbuk ini harusnya menyelesaikan sholatnya, tidak membentuk jamaah baru. Artinya mereka yang tadi masbuk tidak ada yang menjadi imam salah satu dari mereka, sehingga kita bisa katakan orang yang menjadi makmum menjadi dua kali berimam kepada sholat. Yang pertama kepada imam yang rawatib atau imam pertama, kemudian yang mundur tadi juga menjadi
akan beriman kepada orang kedua. Hal ini tidak masuk dalam logika atau syariat agama. Di dalam satu sholat bisa menjadi berimam kepada dua imam dalam sholat. Hal ini disampaikan oleh Nabi bahwasanya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian dengan menuju sholat dengan tenang dan berwibawa, dan jangan kalian tergesa-gesa. Apabila kalian dapatkan dari sholat tersebut, maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini didasarkan bahwasanya kita hanya dituntut bagi yang masuk untuk menyempurnakan sholat yang ditinggal, bukan membentuk jamaah baru. Jadi kesimpulannya adalah, kalau seandainya kita masuk, tugas kita hanya adalah menyelesaikan sholat yang ditinggal, bukan membentuk jamaah baru. Seperti kejadian mungkin kita lihat di dalam sholat berjamaah, ada orang yang masuk 2 orang, kemudian salah satunya mundur atau salah satunya maju untuk melanjutkan sholat dengan imam yang baru. Padahal mereka sholat berjamaah tadi dengan imam yang rutin atau imam rawatib di masjid. Inilah yang perlu kita ketahuinya, bahwasanya dalam beribadah kita harus punya ilmu, jangan hanya asal beribadah. Tadi malam juga sempat ada hal-hal yang juga cukup mengejutkan kita. Di masjid ini ada 2 imam dalam satu, sesudah sholat maghrib ada 2 orang yang melakukan atau 2 kelompok yang melakukan sholat berjemaah. Seharusnya sholat berjemaah itu hanya dilakukan 1 imam. Seandainya ada imam yang sudah berjemaah, kemudian ada yang baru, jangan sampai membuat jamaah baru, tapi harusnya mengikuti jamaah yang telah ada sebelumnya. Ini akan menimbulkan efek yang buruk bagi kita, bahwasanya ada perpecahan di dalam umat Islam. Inilah yang pernah Umar lakukan pada saat sholat tarawih, di mana Umar mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah, sehingga tidak ada lagi perpecahan di dalam satu masjid beberapa imam, sehingga sampai sekarang sholat tarawih menjadikan sholat berjamaah, karena itu adalah daripada Umar yang melakukannya dengan mengangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imam, sehingga berbentuklah persatuan umat Islam. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam beribadah. Kita tidak hanya asal ibadah, tapi ketahuilah tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beribadahlah dengan ilmu, dengan apa yang diberikan oleh tuntunan oleh Nabi SAW. Bapak-bapak, jamaah ibu di bawah subuh rahimahumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.